Ya, Pak. Oke. Enggak. Mungkin kalau di situ ini saya ingin menanyakan buat ini kalau kita entry point-nya tuh di mana tuh, Pak? Soalnya kan ini harga mungkin saya di sini Halo. pasarnya pan. Kok suaranya putus-putus, Pak? Maaf, suaranya putus-putus. Halo, halo, tes. Iya, silakan Pak Halvis. Sekarang udah jelas, iya. Oh ya. Mungkin di sini saya ingin menanyakan untuk arah pasar IHSG-nya itu loh, Pak. Ini kan kemarin saya lihat di laporan keuangannya dia meningkat. Yang pertama saya hitung yang kuartal sebelumnya tuh mungkin cuma 2 ribuan, yang kuartal yang kuartal pertama 2021 tuh udah 4 ribuan. Nah, itu tuh Apa terus ini? Apa ini? Emiten apa? Astra? Astra ya. Oke, ya. Nah, itu tuh terus itu kan sekarang harganya udah cukup rendah ya, dan saya lihat track recordnya mungkin harga segini tuh itu tuh pernah terjadi di tahun 2018 atau 16, saya lupa. Nah, sebelumnya kan di atas itu. Nah, itu tuh saya bingungnya kalau kita masuk tuh pas IHSG-nya udah agak naik, nanti nunggu kuartal 2 atau pas rendah-rendahnya kayak gini. Oke, saya jawab ya. Ya. Nah, untuk Astra saya termasuk masih masuk planning saya juga ada rencana beli, tapi langsung saya sebut aja lah angkanya. Saya masih nunggu di harga 4.500 atau ya di bawah 5.000 lah. Di bawah 5.000 lah. Kenapa? Begini. Untuk kinerja Astra betul, secara year on year, jadi di kuartal 1 ini kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2020, jadi kuartal yang sama tapi tahun sebelumnya itu masih turun. Tapi kalau perbandingannya secara quarter on quarter, jadi dibandingkan dengan kuartal kemarin, kuartal 4 2020, itu sudah ada perbaikan kinerjanya Astra ini. Dan secara per segmen juga harusnya memang sudah ada perbaikan. Astra ini kan 3 bisnis utamanya itu yang terbesar itu adalah kontraktor tambang ya batu bara, kemudian otomotif dan juga perkebunan kelapa sawit. Harusnya 3 itu memang sudah ada perbaikan. Kalau yang lain-lainnya seperti properti dan lain mungkin masih perlu waktu untuk recover. Nah, yang jadi masalah adalah Astra ini adalah saham blue chip. Blue chip itu lengket gitu loh pergerakannya sama IHSG. Karena IHSG-nya lagi turun dan saya pikir penurunan IHSG ini wajar karena itu tadi. Astra mungkin kinerjanya cukup bagus, tapi kinerja emiten blue chip yang lain itu masih kurang bagus, terutama yang consumer good itu, ya Unilever segala macam itu masih pada turun. Kalau saham-saham big cap ini kinerjanya jelek ya otomatis IHSG jadi berat untuk naik. Tidak peduli meskipun saham-saham yang second liner yang kecil-kecil pada naik. Kan kalau saham-saham kecil kan bobot pengaruhnya itu nggak ada gitu loh ke IHSG itu. Mau saham apa itu yang kecil-kecil pada terbang-terbang yang nggak ngaruh lah ke IHSG lah gitu. Tapi kalau misalnya saham-saham yang gede ini turun ya, IHSG-nya turun, nah otomatis kalau IHSG-nya turun orang juga jadi lebih hati-hati untuk masuk ke Astra atau yang saham-saham lain. Dan secara valuasi pun ya saya masih ingat kok Astra ini waktu itu dulu pernah bukan dulu setahun yang lalu di 4.200 dan bahkan pada harga segitu pun saya masih ragu-ragu untuk masuk karena waktu itu ya pasarnya masih belum pulih seperti hari ini ya. Tapi kalau untuk saat ini saya juga masih menunggu Astra ini minimal di bawah 5.000, jadi PBV-nya 1,2 kali atau kurang dari itu ya. Kalau kita udah dapat di harga 4.700 lah, udah hold saja. Kinerja Astra itu sangat selain pergerakan sahamnya lengket dengan IHSG, kinerja emitennya pun sangat identik dengan ekonomi makro Indonesia. Karena sektor-sektor usaha yang dia pegang itu banyak sekali, ada lebih dari 20 sektor berbeda dan semuanya itu adalah sektor-sektor yang siklikal. Otomotif itu siklikal, batu bara segala macam siklikal. Jadi dia nggak ada itu yang misalnya usaha yang katakanlah bakal naik terus seperti misalnya perbankan atau konsumer. Dulu dia ada pegang Bank Permata, BNLI, tapi sudah dijual. Jadi yang sekarang dia pegang itu usaha-usaha yang kalau ekonomi lagi bagus, bagus. Tapi kalau ekonomi lagi turun, turun. Saya masih percaya bahwa meskipun untuk kuartal 1 ini pertumbuhan ekonomi kita masih minus, tapi kuartal 2 nanti harusnya sudah positif.
harusnya sudah positif, kinerja Astra juga akan lebih baik lagi, barulah ketika itu sahamnya jalan. In the meantime, untuk saat ini ya kita tunggu saja dulu lah. Ya sebenarnya di harga segini juga boleh, 5.000 udah murah sekali, betul. Tapi ya berhubung saya udah pada nyangkut di saham-saham yang lain, ya nggak? Jadi untuk Astra ini nggak usah buru-buru lah, tunggu dulu sampai dia nanti di harga terendahnya, kita masuk. Targetnya berapa? Ya kalau nanti kinerjanya di kuartal 2 memang beneran bagus, 7.000. Astra ini bisa naik sampai 7.000. Kurang lebih seperti itu, Pak Alvis. Oke?